kita sudah mendengar kabar bahwa Kementerian Keuangan ini akan langsung berada di bawah Presiden, begitu. Anda lihat plus minusnya seperti apa? Ya, sisi plusnya itu adalah pemerintah akan lebih efektif ya. Presiden bisa secara langsung mengatur kementerian melalui Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan anggaran. Ya, jadi saya pikir itu tempat yang baik sekali ya, struktur yang tepat. Jadi akan meningkat efektivitas anggaran sesuai dengan target visi misi Bapak Presiden ya. Dan yang lebih penting pengawasan juga bisa secara langsung dilaporkan kepada Bapak Presiden. Jadi efektivitasnya akan lebih tinggi. Nah, yang paling penting adalah komunikasi antar kementerian nantinya untuk bisa mengefektifkan anggaran tadi sehingga tepat sasaran. Itu sisi positif. Negatifnya memang kemudian akan menjadi sangat cepat, bisa cepat bisa lambat kalau demikian besar komunikasi karena anggarannya ini kan banyak kementerian ya. Jadi kecepatannya sangat tergantung dengan komunikasi Bapak Presiden dengan Kementerian Keuangan. Baik, risiko apa lagi yang harus kita waspadai apabila Kementerian Keuangan ini langsung di bawah Presiden? Ya, kalau kita lihat akan kita khawatirkan nanti proses penganggarannya ya. Jadi efektivitas anggaran itu kan ada di ujung kementerian ya. Jadi artinya biasanya kan melewat Kemenko. Nah, ini sebetulnya tidak banyak resiko, malah tidak banyak ya. Lebih baik ya, posisi ini lebih kuat. Hanya komunikasinya yang harus ditingkatkan. Nanti bagaimana Presiden menerjemahkan anggaran itu pada level implementasi gitu ya. Jadi proses itu yang kita khawatirkan karena anggaran ini kan banyak kementerian. Jadi karena kementeriannya besar, banyak jumlahnya, itu yang sebetulnya menjadi resiko ya, walaupun dia sudah berada di bawah Presiden. Jadi ini kabinet yang besar ini yang membuat resiko tinggi sebetulnya. Jadi komunikasi memang bisa lebih efektif, tapi komunikasi antar kementeriannya ya tetap harus ada di Menko Perekonomian mestinya. Baik, kita tahu Menteri Keuangan akan memiliki 3 wakil. Apakah ini nantinya akan lebih efektif kalau menurut Ibu? Betul ya, kalau kita pikir posisi 3 menteri ini juga, 3 wakil menteri ini juga menambah kompleksitasnya ya. Jadi tadinya kan hanya 2, bahkan sebelumnya 1. Jadi tiga wakil menteri akan berkomunikasi dengan 1 menteri, itu sudah merupakan proses yang agak sulit ya. Karena apa? Karena 3 ini harus terkoordinasi dengan orkestra yang baik gitu. Ada sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan mungkin yang satu lagi apa gitu ya. Kita kan tahu 2 sisi kan, revenue dan expenditure, yang kita belum jelas siapa yang bertanggung jawab kepada eksekusi anggarannya. Ya, jadi ini kan ada 3 wakil menteri yang belum jelas posisinya masing-masing. Mungkin satu penerimaan negara, yang satu lagi adalah pengeluaran. Tapi yang satu lagi apa begitu, itu kita belum jelas. Apakah pengeluaran dibagi 2? Nah, memang pengawasan tentang anggaran itu harusnya bukan sekedar menghabiskan anggaran, tapi performance, kinerjanya tercapai ya. Nah, itu yang orkestrasi ini yang akan kompleks kalau ada 3 wakil menteri sebetulnya. Kalau satu aja wakil menteri lebih efektif. Baik, isu-isu apa yang menurut Ibu ini harus menjadi fokus untuk Kementerian Keuangan dan mungkin menjadi garda terdepan yang harus memiliki konsentrasi penuh selama 100 hari kepemimpinan Kabinet Merah Putih ini? Ya, fokusnya tentu pada sisi pengeluaran yang membengkak akibat adanya kabinet yang gemuk ya. Jadi jumlah wakil menteri bertambah, jumlah kementerian bertambah, itu artinya biaya akan besar ya. Jadi ada target akan dicapai tapi dengan biaya besar. Sementara tekanan keperluan kita itu hutangnya sudah meningkat ya. Jadi artinya ketika anggaran pengeluaran naik sementara penerimaan tidak cepat naik, maka defisitnya itu kemana? Berarti kan akan resiko hutang meningkat ya. Kecuali kalau bisa pemerintah meningkatkan penerimaan negara dengan cepat. Dan ini tampaknya agak sulit dalam 3 bulan pertama atau 100 hari pertama. Baru terlihat mungkin 1 tahun ya. Benarkah anggaran itu meningkatkan pajak ya? Apa besarnya anggaran karena pengeluaran akibat kementerian yang banyak ini berhasil meningkatkan revenue. Ya, jadi pajaknya harusnya naik setelah 1 tahun baru kelihatan. Itu yang menjadikan 3 bulan ini ya baru masa persiapan saja gitu ya, belum bisa terlihat efektivitasnya. Kalau 1 tahun kita bisa lihat siklus anggarannya secara lengkap. Baik, artinya dalam 100 hari ke depan kita tidak bisa terlalu mengharapkan ada kebijakan yang bisa secara agresif mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah tertekan ini. Benar sekali, akan sulit melihatnya karena 3 bulan ini baru persiapan perubahan anggaran karena kementeriannya dipecah-pecah kan, sehingga jadi banyak menteri dan banyak wakil menteri. Nah, fungsinya masing-masing ini yang belum jelas kan.
Ini yang bisa menimbulkan inefisiensi, artinya biaya naik. Nah, apakah dengan biaya yang naik ini akan meningkatkan penerimaan? Itu kan belum tentu ya jawabannya, karena terlihat dari kinerja masing-masing kementerian. Benarkah revenue pajak itu naik dari kementerian yang diandalkan? Ya, kalau kita lihat ada target membuat 3 juta rumah, ada target makanan bergizi, itu kan sisi pengeluaran saja ya, tapi efektivitas untuk menghasilkan pajak belum jelas dari mana. Ya, jadi kekhawatirannya adalah hutang tambah besar ya kalau anggaran naik tapi penerimaan pajak belum jelas ya efektivitasnya.